Baiklah, Assalamualaikum, damai sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul atau melakukan kegiatan kita pada kali ini. Baiklah, sebelumnya pertama-tama yang saya hormati Ibu Ners Lola Despitasari MCAP sebagai pembimbing acara kita kali ini. Yang saya hormati juga Bapak Ibu yang sudah mengikuti acara ini dan rekan-rekan sekalian. Baiklah, untuk acara kita kali ini, kami sebagai tim mengangkat tema tentang pencegahan stroke. Nah, baiklah sebelum kita mulai, alangkah baiknya saya memperkenalkan dulu anggota dari tim kami. Baiklah, yang pertama di sini ada moderator yaitu saya sendiri, Ricarson. Kemudian ada penyaji yaitu Muncika Charlie dan Risti Oktaviani. Kemudian ada observer Ulfa Huria, kemudian fasilitator ada Husni Herni, Enda Permatasari, Busra Wisa, Mitra Suci Ramadhani, kemudian Rada F. Leonita, Indri Aprilia, kemudian Anggi Saindra. Nah, sebelum kita lanjut, di sini saya menguraikan dulu terlebih dahulu tugas dari masing-masing yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk moderator di sini ada tugasnya bertanggung jawab dalam kelancaran diskusi pada penyuluhan, kemudian memperkenalkan anggota kelompok dan pembimbing, kemudian menyepakati bahasa yang akan digunakan selama penyuluhan dengan audiens, kemudian menyampaikan kontrak waktu, kemudian merangkum semua audiens sesuai kontrak, kemudian mengarahkan diskusi pada hal yang terkait pada tujuan diskusi, kemudian menganalisis penyajian. Kemudian untuk tugas penyaji di sini ada tugasnya yaitu pertama bertanggung jawab memberikan penyuluhan, kemudian memahami topik penyuluhan, kemudian mengeksplor pengetahuan audiens tentang batu efektif, kemudian tentang stroke, kemudian menjelaskan dan mendemonstrasikan teknik yang digunakan pada pencegahan stroke, kemudian memberikan respon semen positif atas partisipasi aktif audiens. Kemudian untuk tugas fasilitator di sini ada tugasnya yaitu menjalankan absensi audiens dan mengawasi langsung pengisian di awal acara, kemudian memperhatikan presentasi dari penyaji dan memberi kode pada moderator jika ada ketidaksesuaian dengan dibantu oleh observer, kemudian memotivasi peserta untuk aktif berperan dalam diskusi, kemudian membagikan leaflet di akhir acara. Kemudian untuk observer, di sini ada tugasnya yaitu mengoreksi kesesuaian penyuluhan dengan jadwal dan target, kemudian mengamati jalannya kegiatan penyuluhan dan memberikan laporan evaluasi penyuluhan dengan merujuk ke SAP. Baiklah, itu beberapa uraian tugas dari yang saya sampaikan. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak dan Ibu, di sini pada acara kita kali ini, kita sepakati terlebih dahulu waktu dan bahasa yang akan kita gunakan. Nah, mungkin untuk waktunya di sini kita ada 3 sesi, di mana yaitu ada sesi pertama itu pembukaan, kemudian sesi kedua kegiatan, dan sesi ketiga itu penutup. Nah, mungkin untuk sesi pembukaan kurang lebih 5 menit, untuk kegiatan kurang lebih 15 menit, dan untuk penutup 15 kurang lebih 15 menit. Nah, untuk bahasa yang kita gunakan, mungkin kita akan menggunakan bahasa Indonesia supaya kegiatan kita berjalan dengan baik. Apakah Bapak dan Ibu setuju? Setuju. Nah, baik, sebelum kita lanjut, ini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di acara kita kali ini. Apakah Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar kata stroke atau ada keluarganya yang sudah mengalami stroke? Sudah. Bagus sekali, Ibu. Baiklah, mungkin untuk lebih lengkapnya, mungkin untuk acara kita atau materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Muncika Charlie, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muncika Charlie, bertindak sebagai penyaji pada siang hari ini. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari kita melakukan satuan acara penyuluhan ini, yaitu supaya teman-teman sekalian paham atau memahami tentang penyakit stroke dan bagaimana cara pencegahannya. Baiklah. Sebelum itu, apakah teman-teman tahu apa itu stroke? Tahu. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian stroke.
Stroke merupakan sindrom klinis dengan gejala berupa gangguan fungsi otak secara lokal atau global yang dapat menimbulkan kematian atau kelainan yang menetap yang lebih dari 24 jam. Baik teman-teman, di sini ada klasifikasi dari stroke tersebut. Stroke yang mana stroke terdiri dari dua, yaitu stroke hemoragik, yang mana stroke hemoragik ini pendarahan intrasebral dan pendarahan extrasebral atau subarachnoid. Yang kedua, stroke non-hemoragik, yaitu stroke ischemic atau infra, di mana transit ischemic atau TIA. Selanjutnya, reversible ischemic neurology deficit. Selanjutnya, stroke inefflution. Yang selanjutnya, complete stroke. Baik teman-teman, apakah teman-teman tahu tanda dan gejala dari penyakit stroke ini? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik. Baiklah, saya akan menjelaskan tanda dan gejalanya. Yang pertama itu hemidefisit motorik, dan kedua hemidefisit sensorik. Selanjutnya penurunan kesadaran. Selanjutnya kelumpuhan nervus facialis 7 dan hypoglosus yang bersifat sentral. Selanjutnya gangguan fungsi luhur seperti kesulitan berbahasa atau afeksia dan gangguan fungsi intelektual atau demensia. Selanjutnya buta separuh lapangan pandang atau disebut juga dengan hemianopsia. Selanjutnya defisit batang otak. Baiklah teman-teman sekalian, di sini ada faktor risiko yang berpengaruh terhadap penyakit stroke. Yang pertama itu faktor risikonya yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia, ras atau bangsa, selanjutnya hereditas. Baik teman-teman, di sini ada faktor risiko yang dapat dirubah seperti hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung, penyakit obesitas, hiperkolesterolemia, merokok, alkohol, dan stres, dan penyalahgunaan obat. Baik, sebelum itu teman-teman, saya mau bertanya, apakah teman-teman tahu bagaimana cara pencegahan stroke? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik. Saya akan menjelaskan bagaimana pencegahan stroke ini. Yang pertama, yaitu pencegahan primordial, yang mana tujuan ini untuk mencegah timbulnya faktor risiko stroke bagi individu yang belum mempunyai faktor risiko. Yaitu pencegahan primordial dapat dilakukan dengan cara melakukan promosi kesehatan, seperti berkampanye tentang bahaya rokok terhadap stroke dengan membuat selembaran atau poster yang dapat menarik perhatian masyarakat sekitar. Selain itu, promosi kesehatan lainnya yang dapat dilakukan adalah program pendidikan kesehatan masyarakat dengan memberikan informasi tentang penyakit stroke melalui ceramah, media cetak, media elektronik, dan billboard. Selanjutnya, pencegahan yang kedua yaitu ada pencegahan primer, yang mana pencegahan primer ini adalah mengurangi timbulnya faktor risiko stroke bagi individu yang mempunyai faktor risiko dengan cara melaksanakan gaya hidup sehat bebas stroke antara lain. Yang pertama, menghindari rokok, stres, alkohol, kegemukan, konsumsi garam yang berlebihan, obat-obatan, golongan amfetamin atau kokain dan sejenisnya. Selanjutnya, mengurangi kolesterol dan lemak dalam makanan. Yang ketiga, mengendalikan hipertensi, DM, penyakit jantung, misalnya fibriliasi atrium, infarkt mikroad akut, dan penyakit jantung reumatik, dan penyakit vaskular aterotik lainnya. Selanjutnya, menganjurkan konsumsi gizi yang seimbang seperti makan banyak sayuran, buah-buahan, terutama ikan, salam, dan tuna. Minimalkan junk food dan beralih pada makanan tradisional yang rendah lemak dan gula, dan serealia dan susu rendah lemak, serta dianjurkan berolahraga secara teratur. Selanjutnya yang ketiga ada pencegahan sekundernya, di mana pencegahan sekunder ini ditunjukkan bagi mereka yang pernah menderita stroke. Pada tahap ini ditekankan pada pengobatan terhadap penderita stroke agar stroke tidak berlanjut menjadi kronis. Tindakan yang dapat dilakukan adalah seperti obat-obat yang digunakan seperti acetosal, asam asetil salisylat yang digunakan sebagai obat antiagregasi atau trombosit pilihan pertama dengan dosis berkisar antara 80-320 mg atau per hari, antigulan atau oral yang diberikan pada penderita dengan faktor risiko penyakit jantung,
seperti fibrilasi atrium, infarkt miokard akut, kelainan katup, dan kondisi koagulatif pada lainnya. Yang lain. Selanjutnya, clopidogrel dengan dosis 1x75 mg merupakan pilihan obat antigregasi trombosit kedua yang diberikan bila pasiennya tidak tahan atau mempunyai kontraindikasi terhadap acetosal atau aspirin. Selanjutnya, modifikasi gaya hidup dan faktor risiko stroke, misalnya mengkonsumsi obat antihipertensi yang sesuai pada penderita hipertensi, yang mengkonsumsi obat hipoglikemik pada penderita diabetes, diet rendah lemak, dan mengkonsumsi obat antidislipidemia pada penderita dispenia, berhenti merokok, berhenti mengkonsumsi alkohol, dan hindari kelebihan berat badan dan kurang gerak. Selanjutnya, pencegahan yang keempat, yaitu ada pencegahan tersier, yang mana pencegahan tersier ini adalah untuk mereka yang telah menderita stroke agar kelumpuhan yang dialami tidak bertambah berat dan mengurangi ketergantungan pada orang lain dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama yaitu seperti rehabilitasi fisik, yang mana rehabilitasi ini penderita mendapatkan terapi yang dapat membantu proses pemulihan secara fisik. Adapun terapi yang diberikan yaitu yang pertama adalah fisioterapi yang dapat diberikan untuk mengatasi masalah gerakan dan sensori penderita seperti masalah kekuatan otot, duduk, berdiri, berjalan, koordinasi, dan keseimbangan, serta modifikasi di tempat tidur. Terapi yang kedua dapat digunakan seperti terapi okupasional yang dapat diberikan untuk melatih kemampuan penderita dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mandi, memakai baju, makan, dan buang air. Terapi yang ketiga adalah terapi bicara dan bahasa yang diberikan untuk melatih kemampuan penderita dalam menelan makanan dan minuman dengan aman serta dapat berkomunikasi dengan orang lain. Selanjutnya, rehabilitasi mental. Sebagian besar penderita stroke ini mengalami masalah emosional yang dapat mempengaruhi mental mereka. Misalnya reaksi sedih, mudah tersinggung, tidak bahagia, murung, dan depresi. Selanjutnya, rehabilitasi sosialnya. Pada rehabilitasi ini, petugas sosial berperan untuk membantu penderita stroke menghadapi masalah sosial seperti mengatasi perubahan gaya hidup, hubungan perorangan, pekerjaan, aktivitas segan. Selain itu, petugas sosial akan memberikan informasi mengenai layanan komunikasi lokal dan badan-badan bantuan sosial. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Risti. Kepada Risti, dipersilakan. Baiklah, saya Risti Oktaviani akan melanjutkan materi yang telah disampaikan Mencika Serli tadi. Baiklah, sebelumnya apakah Ibu dan Bapak mengerti apa itu room? Belum, Ibu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian room. Room adalah latihan gerakan sendi yang memungkinkan terjadinya kontraksi dan pergerakan otot, di mana kalian menggerakkan masing-masing persendiannya sesuai gerakan normal baik secara aktif maupun pasif. Baiklah, apakah sebelumnya tujuan dari room, apakah Ibu dan Bapak mengerti apa tujuan dari room tersebut? Belum, Bu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan dari room, yaitu pertama, memelihara dan mempertahankan kekuatan otot, kedua, memelihara mobilitas persendian, kemudian ketiga, menstimulasi persendian, dan keempat, mencegah kontraktur sendi. Adapun indikasinya, sebelumnya apakah Bapak dan Ibu mengerti apa itu indikasi dari room? Pasien yang tidak bisa bangun. Ya, bagus sekali ya, Bu. Baiklah, di sini saya akan membacakan indikasi room, yaitu pertama, pasien tidak baring lama, kedua, pasien yang mengalami penurunan tingkat kesadaran, kemudian pasien yang dengan kasus fraktur, dan pasien post-operasi yang kesadarannya belum pulih. Baiklah, di sini ada prosedur room. Apakah Bapak dan Ibu sudah mengerti atau sudah tahu prosedur room-nya? Belum, Ibu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dan prosedur room. Pertama itu leher, spina, dan cervical. Pertama itu fleksi, menggerakkan dagu menempel ke dada, rentang 45 derajat.
Kemudian ekstensi, mengembalikan kepala ke posisi tegak rentang 45 derajat. Kemudian hiperekstensi, kemudian itu menekuk kepala ke belakang sejauh mungkin rentang 40 sampai 45 derajat. Fleksilateral, memiringkan kepala sejauh mungkin ke arah setiap bahu rentang 40 sampai 45 derajat. Kemudian rotasi, yaitu memutar kepala sejauh mungkin dalam gerakan sirkuler rentang 180 derajat. Kemudian ulangi gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Kemudian bahu, fleksi itu menaikkan lengan dari posisi di samping tubuh ke depan ke posisi ke atas kepala, rentang 180 derajat. Kemudian ekstensi, mengembalikan lengan ke posisi di samping tubuh, rentang 180 derajat. Kemudian hiperekstensi, itu menggerakkan lengan ke belakang tubuh, siku tetap lurus, rentang 45 sampai 60 derajat. Kemudian abduksi, itu menaikkan lengan ke posisi samping di atas kepala dengan telapak tangan jauh dari kepala, rentang 180 derajat. Kemudian adduksi, menurunkan lengan ke samping dan menyilang tubuh sejauh mungkin, rentang 320 derajat. Kemudian rotasi dalam. Dengan siku fleksi, memutar bahu dengan menggerakkan lengan sampai ibu jari, menghadap ke dalam, ke belakang, rentan 90 derajat. Kemudian rotasi luar, dengan siku fleksi, menggerakkan lengan sampai ibu jari, ke atas dan ke samping kepala, rentang 90 derajat. Kemudian sirkumduksi, itu menggerakkan lengan dengan lingkaran penuh, rentang 360 derajat. Kemudian ulang gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Kemudian siku. Pertama itu fleksi, menggerakkan siku sehingga lengan bahu bergerak ke depan sendi bahu dan tangan sejajar bahu, rentang 150 derajat. Kemudian ekstensi, meluruskan siku dengan menurunkan tangan, rentang 150 derajat, 30 derajat. Kemudian lengan bawah. Supinasi, itu memutar lengan bawah tangan sehingga telapak tangan menghadap ke atas, rentang 70 sampai 90 derajat. Kemudian pronasi, memutar lengan bawah sehingga telapak tangan menghadap bawah, rentang 70 sampai 95 derajat. Kemudian ulangi gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Kemudian pergelangan tangan itu fleksi, menggerakkan telapak tangan ke posisi bagian dalam lengan bawah, rentang 80 sampai 90 derajat. Kemudian ekstensi, gerakan jari-jari tangan sehingga jari-jari tangan lengan bawah berada dalam arah yang sama, rentang 80 sampai 90 derajat. Kemudian hiperekstensi, membawa permukaan tangan dorsal ke belakang sejauh mungkin, rentang 89 sampai 95 derajat. Kemudian abduksi, menekuk pergelangan tangan miring ke ibu jari, rentang 30 derajat. Kemudian adduksi, menekan pergelangan tangan miring ke arah 5 jari, rentang 30 sampai 500 derajat. Kemudian ulangi gerakan secara berturut-turut sebanyak 4 kali. Kemudian jari-jari tangan, pertama itu fleksi, membuat genggaman rentang 90 derajat. Kemudian ekstensi, meluruskan jari-jari tangan rentang 90 derajat. Kemudian hiperekstensi, menggerakkan jari-jari tangan ke belakang sejauh mungkin, rentang 30 sampai 60 derajat. Kemudian abduksi, meregangkan jari-jari tangan yang satu dengan yang lain. Kemudian adduksi, merapatkan kembali jari-jari tangan rentang 30 derajat. Kemudian ulangi gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Kemudian ibu jari, itu fleksi, menggerakkan ibu jari menyilang
permukaan telapak tangan rentang 90 derajat. Kemudian ekstensi menggerakkan ibu jari lurus menjauh dari tangan rentang 90 derajat. Kemudian abduksi menjauhkan ibu jari ke samping rentang 30 derajat. Kemudian abduksi menggerakkan ibu jari ke depan tangan rentang 30 derajat. Kemudian oposisi menyatukan ibu jari ke setiap jari-jari tangan pada tangan yang kemudian gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Kemudian pinggul itu fleksi menggerakkan tungkai ke depan dan ke atas rentang 90 sampai 120 derajat. Kemudian ekstensi menggerakkan kembali ke samping tungkai yang lain rentang 90 sampai 120 derajat. Kemudian hiperekstensi menggerakkan tungkai ke belakang tubuh rentang 30 sampai 50 derajat. Kemudian abduksi menggerakkan tungkai ke samping menjauhi tubuh rentang 30 sampai 50 derajat. Kemudian adduksi menggerakkan tungkai kembali ke posisi media ke posisi semula dan melebihi jika mungkin rentang 30 sampai 50 derajat. Kemudian rotasi dalam memutar kaki dan tungkai ke arah tungkai lain rentang 90 derajat. Kemudian rotasi luar memutar kaki dan tungkai sejauh tungkai lain rentang 90 derajat. Kemudian sirkumduksi menggerakkan tungkai melingkar. Kemudian ulangi gerakan 4 kali secara berturut-turut. Kemudian lutut fleksi itu menggerakkan tumit ke arah belakang paha rentang 120 sampai 130 derajat. Kemudian ekstensi mengembalikan tungkai ke lantai rentang 120 sampai 130 derajat. Kemudian ulangi gerakan secara berturut-turut sebanyak 4 kali. Kemudian mata kaki dorsifleksi menggerakkan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk ke atas rentang 20 sampai 30 derajat. Kemudian plantar fleksi menggerakkan kaki sehingga jari-jari kaki menekuk keempat bawah rentang 45 sampai 50 derajat. Kemudian gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Kemudian kaki itu inversi itu memutar telapak kaki ke samping ke dalam rentang 10 derajat. Kemudian eversi itu memutar telapak kaki ke samping. Kemudian ulangi gerakan sebanyak 4 kali secara berturut-turut. Kemudian jari-jari kaki itu fleksi menekuk jari-jari kaki ke bawah rentang 30 sampai 60 derajat. Kemudian ekstensi meluruskan jari-jari kaki rentang 30 sampai 60 derajat. Kemudian abduksi menggerakkan jari-jari kaki satu dengan yang lain rentang 15 derajat. Kemudian adduksi itu merapatkan kembali bersama-sama dan dengan rentang 15 derajat. Ulangi gerakan berturut-turut sebanyak 4 kali. Mungkin itu saja penjelasan materi yang saya sampaikan. Maaf jika ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya kepada pemateri-pemateri yang sudah menyajikan materi kita pada hari ini. Menarik bukan Bapak Ibu materi yang sudah disampaikan? Nah, Menarik. Apakah Bapak dan Ibu sudah paham dengan apa yang dibahas? Sudah. Nah, kalau sudah, baiklah Bapak dan Ibu. Di sini kita masuk pada sesi yang ketiga, yaitu proses tanya jawab, di mana nanti jika ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Apakah Bapak dan Ibu ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Izin bertanya, moderator. Kepada Marsha kami persilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Moderator. Perkenalkan, nama saya Marsha Guzjani. Kali ini saya ingin bertanya kepada penyaji. Pertanyaannya yaitu, coba jelaskan kenapa orang yang berusia tua atau 45 sampai 65 tahun lebih berisiko tingginya terjadi stroke daripada orang yang berusia muda. Terima kasih. Baik, saya sebagai moderator ingin mengulang kembali pertanyaan dari Marsha.
Pertanyaannya itu coba jelaskan kenapa orang-orang yang berusia lebih tua atau dari umur 45 sampai 65 tahun itu lebih berisiko tinggi terjadinya stroke daripada orang yang berusia muda. Nah, untuk selanjutnya, apakah ada teman-teman atau Bapak dan Ibu yang ingin bertanya lagi? Kepada Anissa kami persilakan. Baiklah, perkenalkan sebelumnya saya Anissa Fadila Rami, perwakilan dari kelompok 2. Di sini saya akan ingin bertanya kepada kelompok 4, yaitu coba kelompok jelaskan perbedaan antara faktor yang berpengaruh terhadap penyakit stroke yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat diubah. Terima kasih. Baik, saya ulangi kembali pertanyaannya, yaitu coba kelompok jelaskan perbedaan antara faktor yang berpengaruh terhadap penyakit stroke yang tidak dapat dimodifikasi dan dapat diubah. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya? Sandri, moderator. Baik, pada Sandri kami persilakan. Baiklah, Bapak moderator, saya akan bertanya, kenapa pengguna narkotika atau orang yang mengkonsumsi narkoba sering terkena stroke? Terima kasih. Baik, saya ulangi lagi. Pertanyaannya, kenapa pengguna narkotika atau orang yang mengkonsumsi narkoba sering terkena stroke? Baiklah, mungkin untuk pertanyaannya, fasilitator mungkin dapat menjawab dari pertanyaan teman-teman atau Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Husni, moderator. Baiklah, kepada Husni kami persilakan. Baiklah, saya Husni Herni. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Marsha Agustriani, yang mana pertanyaannya itu, coba jelaskan kenapa orang yang berusia lebih tua, yaitu 45-65 tahun, lebih berisiko tingginya terjadi stroke daripada orang yang berusia muda. Jawabannya, lansia itu lebih rentan mengalami stroke karena yaitu pertama itu dari gaya hidupnya, dari gaya hidup yang buruk sedari muda, contohnya punya kebiasaan merokok, malas olahraga atau tidak aktif bergerak, memiliki berat badan berlebihan atau konsumsi alkohol yang berlebihan. Lalu terdapat penyakit yang dapat meningkatkan risiko stroke seperti penyakit jantung, diabetes, kadar kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi atau hipertensi, dan penyakit yang mempengaruhi peredaran darah dalam tubuh. Baiklah, itu jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, apakah Marsha sudah mengerti dan menerima jawaban dari Husni? Sudah, moderator. Terima kasih kepada Ibu Husni atas jawabannya. Baiklah, mungkin untuk selanjutnya kita join ulang lagi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, karena melihat waktu kita sebentar lagi. Mungkin kita join ulang lagi ya. Baik, moderator. Baiklah. Mungkin untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh dari teman-teman fasilitator lainnya. Apakah teman-teman yang lain sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman kita? Izin menjawab, moderator. Baiklah, kepada Rada kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Siti Sandri, yaitu pertanyaannya, mengapa pengguna narkotika atau orang yang mengkonsumsi narkoba sering terkena stroke? Mungkin jaringan Rada agak sedikit bermasalah. Mungkin kita skip dulu, kita pending terlebih dahulu. Baiklah, apakah dari fasilitator lainnya ada yang ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman atau?
Ada Richard, pertanyaan dari Anissa. Baik, kepada Wisa, kami persilakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Anissa, yang mana pertanyaannya tadi yaitu jelaskan faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi dan faktor risiko yang dapat dirubah. Baiklah, faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi yaitu ada usia, mana usia risiko terkena stroke meningkat sejak usia 45 tahun. Selanjutnya yaitu ras atau bangsa. Orang kulit hitam lebih banyak menderita stroke daripada orang kulit putih. Hal ini disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan gaya hidup. Selanjutnya yaitu hereditas, yang yaitu gen berperan besar dan beberapa faktor risiko stroke, misalnya hipertensi, jantung, diabetes, dan kelainan pembuluh darah. Selanjutnya faktor risiko yang dapat diubah yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan faktor risiko utama yang terjadinya stroke. Selanjutnya DM yaitu faktor risiko untuk stroke namun tidak sekuat hipertensi. Selanjutnya penyakit jantung, di mana penyakit jantung menyebabkan stroke adalah fibrilisasi atrium atau atrial fibrillation karena memudahkan terjadinya pengumpulan darah di jantung dan dapat lepas hingga menyumbat pembuluh darah di otak. Selanjutnya obesitas yaitu berhubungan erat dengan hipertensi, dislipidemia, dan diabetes mellitus. Obesitas meningkat risiko stroke sebesar 15%. Selanjutnya yaitu hiperkolesterolemia, yaitu kondisi ini secara langsung tidak dapat langsung meningkat faktor risiko. Tingginya kolesterol dapat merubah dinding pembuluh darah dan juga menyebabkan penyakit jantung koroner. Selanjutnya merokok menyebabkan penyempitan dan pengerasan arteri di seluruh tubuh. Selanjutnya alkohol, konsumsi alkohol yang berlebihan dapat mengganggu metabolisme tubuh. Selanjutnya stres, hampir setiap orang pernah mengalami stres. Stres psikososial dapat menyebabkan depresi. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan obat pada orang yang menggunakan narkoba, terutama jenis suntik, dan mempengaruhi terjadinya stroke. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jawab pertanyaan dari Anissa. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, apakah Anissa sudah bisa paham dan bisa menerima jawaban dari Wisa? Sudah, moderator. Baik, terima kasih sebelumnya. Baiklah, tinggal satu pertanyaan lagi, yaitu dari Siti Sandri. Apakah Rada sudah bisa menjawab pertanyaan dari Siti Sandri? Baiklah, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Siti Sandri, yang mana pertanyaannya mengapa pengguna narkotika atau orang yang mengkonsumsi narkoba sering terkena stroke. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjawabnya. Pada orang-orang yang menggunakan narkoba, terutama jenis suntik, akan mempermudah terjadinya stroke akibat dari infeksi dan kerusakan dinding pembuluh darah otak. Di samping itu, zat narkoba itu sendiri akan mempengaruhi metabolisme tubuh sehingga mudah terkena stroke. Dan hasil pengumpulan data dari Rumah Sakit Jakarta tahun 2001 yang menangani narkoba didapatkan bahwa lebih dari 50% pengguna narkotika dan suntikan berisiko terkena stroke. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jawab dari pertanyaan Siti Sandri. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, apakah Siti Sandri sudah bisa menerima dan paham jawaban dari Rada? Saya mewakili Siti Sandri, saya sudah paham dengan jawaban dari Rada. Mungkin Sandri karena jaringannya hilang, Pak Moderator. Mohon maaf. Baik, terima kasih sebelumnya. Baiklah Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, untuk sesi pertanyaan tanya jawab kita sudah selesai. Mungkin untuk selanjutnya sebelum kita mengakhiri acara kita pada hari ini, langkah baiknya kita berikan waktu dulu kepada observer untuk menyampaikan hasil observasinya tentang kegiatan kita pada kali ini. Kepada Ulfauria kami persilakan. Terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya Ulfauria bertindak sebagai observer yang akan menjelaskan hasil dari penyuluhan kita pada hari ini, yang mana di sini ada strukturnya, yaitu petugas penyuluhan, yang mana ada moderator yang diperankan oleh Richardson, yang mana moderator telah mampu membuka kegiatan dengan baik dan memperkenalkan diri mulai dari pembimbing, dan semua petugas telah menjelaskan tujuan dan penyuluhan
mampu menyebutkan topik yang diberikan penyaji dan menjelaskan waktu penyuluhan. Kontrak waktunya yaitu 30 menit. Moderator sudah aktif dalam memimpin jalannya penyuluhan, mampu mengatur waktu penyuluhan sehingga kontrak waktu berakhir sesuai dengan yang direncanakan. Selain itu, moderator juga sudah mampu menjadi penengah komunikasi antara peserta dan pemberi materi. Selanjutnya itu penyaji oleh Risti dan Mencika, yang mana penyaji telah mampu menyampaikan atau menyajikan materi penyuluhan dengan sangat baik. Penyaji telah mampu menguasai materi penyuluhan dengan baik. Selanjutnya itu ada fasilitator, yang mana menunjukkan bahwa fasilitator telah mampu menyiapkan tempat dan media sebelum mulai penyuluhan, serta fasilitator juga telah mampu menjawab pertanyaan yang pertanyaannya yang diajukan oleh Mas Syabus Riani, yang mana pertanyaannya coba jelaskan kenapa berusia tua lebih berisiko terkena stroke daripada usia muda, yang dijawab oleh Husni Herni. Selanjutnya yaitu pertanyaan kedua oleh Anissa, yang mana jelaskan perbedaan faktor yang berpengaruh terhadap stroke yang dapat dimodifikasi dan dapat diubah, yang dijawab oleh Gus Rawisa. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Siti Sandri, kenapa orang yang mengkonsumsi narkotika sering terkena stroke, yang dijawab oleh Rada Evlionita. Selanjutnya yaitu ada observer, yaitu saya sendiri. Selanjutnya ada peserta, menunjukkan bahwa peserta hadir sesuai dengan yang diharapkan, yang mana sebanyak 11 orang, tetapi ada terkendala jaringan sehingga keluar masuk. Selanjutnya yaitu ketersediaan waktu 30 menit, tempat Zoom meeting sudah sesuai dengan rencana. Proses mengikuti penyuluhan sampai selesai. Selama penyuluhan tidak ada peserta yang tidak masuk. Selanjutnya penyuluhan berjalan dengan tenang dan aman. Untuk hasil peserta hadir yang tidak sesuai dengan sesuai dengan yang diharapkan yaitu 10 orang dan banyak yang terkendala jaringan. Selanjutnya ketersediaan waktu sesuai dengan rencana dimulai pukul 8 sampai 8.30. Selanjutnya ketersediaan tempat yaitu Zoom meeting, medianya yaitu laptop dan Zoom meeting, bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada observer yang sudah menyampaikan hasil observasinya tentang kegiatan kita pada hari ini. Baiklah, dengan telah berakhirnya penyampaian hasil observasi dari observer, mungkin untuk kegiatan kita kali ini, saya rasa saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kejanggalan dalam penyampaian selama kegiatan. Dan saya tutup dengan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.